Pemirsa, jumpa lagi dengan channel YouTube Detektif Sejarah DS dengan tema Perang Kamang. Perang Kamang adalah perlawanan rakyat yang sangat gigih dan sengit dengan senjata utamanya adalah semangat yang membara untuk menentang penjajah. Perang Kamang terjadi pada tanggal 15 Juni 1908. Peristiwa ini adalah sejarah heroik dan patriotik yang pernah dicatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah Republik Indonesia. Berbicara Perang Kamang, untuk tidak menimbulkan salah pengertian, perlu dijelaskan Kamang mana yang dimaksud. Karena pada waktu itu, dalam pemerintahan memakai sistem kelarasan yang mempunyai kawasan meliputi 4 kenagarian, yaitu Kamang, Buki, Suayan, dan Sungai Balantia. Kamang yang dahulu sekarang disebut Kamang Hilir, terletak di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Perang ini melibatkan rakyat Sumatera Barat melawan pemerintah Hindia Belanda akibat penerapan pajak langsung kepada rakyat. Peraturan ini merubah suasana kehidupan di daerah Sumatera Barat dan Indonesia secara keseluruhan karena peraturan ini juga berlaku di seluruh Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda gagal merebut pengaruh laras untuk pelaksanaan pajak tersebut. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1908, Tuan Luhak Agam J. Westerneng mengumpulkan semua laras di kantornya di Bukit Tinggi. Ia menekankan para laras supaya pajak segera dilaksanakan. Dalam pertemuan tersebut, hanya laras Kamang, Garang, Datuk Palindih yang menyanggah dengan keras dan gigih bahwa pajak tidak bisa dilaksanakan karena membebani rakyat. Garang Datuk Palindih bersama dengan cerdik pandai yang bernama Wahid Karimudo membawa masalah ini kepada Baso dan Ampe. Seterusnya disidangkan dengan Nenek Mamak, Kenagarian Kamang, atas dasar Cupak dan Salingka suku, adat dan Salingka nagari, di mana Kamang sebagai penerus adat Koto Piliang, hierarkinya adalah Basa dan Barampe. Pucuk nan 22, Bungka nan Tangah 80 merupakan pimpinan tertinggi tradisional di tengah-tengah masyarakat telah membuat kesepakatan untuk tidak membayar pajak. Menentang pajak berarti melawan Belanda. Akhirnya, dalam sidang kerapatan adat Nagari Kamang, disepakati mengangkat M. Saleh Datuk Rajo Pangulu sebagai pimpinan perlawanan menghadapi Belanda. Dalam pertemuan dengan Westerneng tanggal 20 April 1908 yang dihadiri oleh para pemimpin dan rakyat, Karimudo menyampaikan pidato, siapa yang membayar pajak adalah kafir. Yang paling keras memberi kecaman pada Westerneng adalah Datuk Rajo Pangulu. Atas nama rakyat Kamang, dia memprotes keras bahwa pajak tidak sesuai dengan kehidupan yang miskin dan melarat akibat tanaman kopi dan kerja rodi yang berkelanjutan. Karena pertemuan tak mendapatkan titik temu dalam suasana mencekam, Datuk Rajo Pangulu berkesimpulan yang berupa tahun tangan pada pemerintah kolonial dengan mengatakan rakyat tidak mau membayar pajak, sekarang mau apa? Sesuai pepatah Minang, esa hilang dua berbilang, musuh tidak dicari, bertemu pantang dielakkan. Datuk Rajo Pangulu sebagai the man behind the gun-nya, Perang Kamang dalam waktu singkat berhasil menarik H. Abdul Manan, tokoh ulama yang sangat disegani oleh kawan maupun lawan, untuk sama-sama berpijak di atas ajaran Islam dalam membimbing rakyat ke medan perjuangan. Sementara itu, Wahid Karimudo bersama Haji Jami pada pertengahan Mei 1908 menemui Datuk Ratmudo di Payakumbuh, Syekh Koto Baru dan Padokayo di Suayan untuk meminta petuah atau petunjuk untuk persiapan perang. Pada tanggal 2 Juni 1908, di Masjid Taldua dekat Kamang, diadakan rapat yang dihadiri oleh utusan-utusan dari Agam Tuo, Lubuk Basung, Manggopo, Padang Panjang, Batu Sangkar, dan lain-lain yang dipimpin M. Saleh Datuk Rajo Pangulu. Semua utusan sepakat untuk tidak membayar pajak. Akhirnya, setelah mendapat perintah serbu dari atasannya, Westerneng mengerahkan 160 pasukan. 30 orang masuk dari Gadot yang dipimpin oleh Letnan Heine dan Syirik. 80 orang masuk dari Tanjung Alam dipimpin oleh Letnan Boldings dan Skap.
Di sepanjang jalanan terjadi perlawanan rakyat. Di antaranya yang cukup hebat adalah di Mage yang dipimpin oleh Datuk Perpatiah. Dalam pertempuran tersebut, Datuk Perpatiah berhasil membunuh Laras Warido sebelum ia tewas ditembus peluru Belanda. Datuk Perpatiah dan pengikutnya gugur sebagai pahlawan bangsa. Belanda bergerak mengepung rumah H. Abdul Manan untuk menangkapnya, tetapi beliau berhasil lolos dan pergi ke Kamang. Sampai di Kamang, ia menemui Datuk Rajo Panghulu untuk berkonsultasi. Rapat kilat diadakan yang dihadiri oleh Karimudo, H. Abdul Manan, dan beberapa tokoh pejuang Kamang lainnya untuk membahas perkembangan dan menyusun kesiapan seluruh rakyat guna berperang menjelang tengah malam. Dikabarkan pasukan Belanda berkumpul di Kampung Tangah, perbatasan kota Bukit Tinggi dengan Kamang. Hal ini disadari oleh Datuk Rajo Panghulu dan menyiapkan pasukan tempur. Gendang dibunyikan, pertanda perang dimulai. Selesai sholat berjamaah, pasukan Kamang menuju Kampung Tangah menyerang pasukan Belanda. Pada serangan gelombang pertama yang berlangsung sampai pukul 2 dini hari itu, pasukan Kamang berhasil memperoleh kemenangan gemilang dan berhasil membuat pasukan Belanda melarikan diri. Padahal pasukan Kamang hanya menggunakan pedang, pisau, parang, kampak, dan lain-lain, tetap berhasil meraih kemenangan dari pasukan Belanda yang bersenjatakan senjata modern. Namun, Westeneng berhasil lolos ke Bukit Tinggi dan meminta bantuan. Pasukan Belanda yang di Bukit Tinggi inilah yang nantinya membawa malapetaka bagi rakyat Kamang. Mereka langsung menyerang Kamang dan membuat pasukan Kamang terpaksa mengundurkan diri. Setelah penyerangan, keesokan harinya H. Abdul Manan ditembak mati. Semua pejuang dari Kamang yang gugur dibawa kembali ke Kamang dan dimakamkan di dekat Masjid Talua. Makam tersebut resmi menjadi makam pahlawan. Pejuang lain seperti Garang Datuk Palindi, Karimudo, Datuk Sri Marajo, Pandeka Sumin, H.M. Amin ditangkap Belanda keesokan harinya dan dipenjarakan hingga mereka mati di pengasingan dan pembuangan. Menurut data, ada 100 orang tewas dari pasukan Kamang dan 12 orang tewas dan 20 orang luka-luka dari pihak Belanda. Semoga arwah para pejuang dan pahlawan bangsa ditetapkan di sisinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.